Harapan saya sebagai pejabat yang ada di pusat sangat bangga kalau misalnya Pak Kepala Madrasah MAN 1 kemudian didukung oleh Kakang Kemenak, kemudian didukung oleh Kabid, didukung oleh Kanwil menjadi Manu Digital Studio Bisnis. Pak, saya juga penasaran Pak, mengapa kemarin kan pada saat, karena saya juga baru lihat kegiatan ISOE ini juga kemarin, tadi Pak Ainur juga menyebutkan terkait Oculus sendiri. Betul, ya. Mengapa memilih menggunakan Oculus gitu? Padahal kan sementara tadi juga Pak Ainur menyebutkan bahwa menggunakan laptop itu juga sudah cukup gitu. Mengapa Pak Ainur juga mengembangkan harus menggunakan Oculus seperti itu? Jadi gini teman-teman semua ya, sahabat-sahabat Mas Haro ini ya, Sobat ya. MAN 1 Sobat Mas Haro ya. Jadi memang untuk dunia metaverse itu sebenarnya laptop tuh sudah nggak diperlukan lagi sebenarnya ya. Cuma karena ini kan baru pertama kali, baru pertama kali istilahnya pengenalan dulu. Karena kalau teman-teman langsung ke Oculus, di samping pertama teman-teman nggak punya, terus yang kedua teman-teman perlu latihan. Tapi kalau pakai laptop itu kebanyakan guru dan tenaga pendidikan madrasah itu sudah pegang. Tetapi terus terang untuk ISO 4 panitia sudah tidak kita tolerir lagi memakai laptop. Sudah tidak kita tolerir lagi. Karena apa? Karena kalau menggunakan laptop itu dinamika, kemudian realismenya yang di metaverse-nya itu nggak muncul. Jadi rasanya itu masih ini ada istilah ini ya. Metaverse itu oleh para pakar teknologi itu dianggap sebagai internet generasi kedua. Internet generasi kedua. Jadi internet yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini menurut pakar teknologi itu adalah generasi pertama. Nah, generasi kedua adalah metaverse itu. Bapak Ibu akan sangat berbeda, atau sahabat Mansaro itu sangat berbeda ketika masuk di internet generasi pertama dengan internet generasi kedua. Sangat-sangat berbeda. Nah, mengapa teman-teman atau sahabat Mansaro belum bisa karena belum merasakan. Benar Pak, benar. Nanti kalau sudah masuk ke metaverse dengan internet generasi kedua itu sangat-sangat berbeda. Sensasinya sangat berbeda. Nah, sangat berbeda. Nah, oleh karena itu, karena ini ISO 3 ini adalah bridging, katakanlah begitu, jembatan antara internet generasi 1 ke internet generasi kedua, maka masih membutuhkan laptop. Masih membutuhkan laptop. Karena memang pengenalan terkait dengan metaverse ini memerlukan waktu, tapi saya kira bagi generasi Z, terutama anak-anak sekarang yang lagi SMP, SMA, Madrasah Aliyah, itu sangat cepat. Saya yakin nanti kalau siswa-siswa dari MAN 1 Bojonegoro ini kemudian ada alatnya, itu saya yakin mereka lebih cepat mengikuti daripada guru-gurunya. Karena mereka sudah terbiasa itu. Apalagi nanti misalnya teman-teman yang ada di sini, yang ada di MAN 1 Bojonegoro ini bisa membuat animasi ya, animasi 3 dimensi dan selanjutnya. Tapi itu langkah berikutnya ya, langkah berikutnya. Jadi untuk saat ini memang saya masih mentolerir panitia menggunakan laptop karena ini masa transisi, masa transisi. Tetapi terus terang untuk ISO 4 kami saya sendiri itu menegaskan bahwa ISO 4 panitia dilarang menggunakan laptop. Harus menggunakan Oculus atau VR Box. Kalau bicara tentang Oculus dan VR Box, ngomong kemarin dari MAN 1 Bojonegoro juga, alhamdulillah dengan adanya ISOE ini Pak, akhirnya oleh Bapak Kepala Madrasah dibelikan Pak. Alhamdulillah. Dari situ juga Pak, kemarin saya juga penasaran Pak, kira-kira metaverse Oculus itu seperti apa? Kemarin juga mencoba, dan benar kata Pak Ainur, kita tuh seperti masuk ke dunia itu, dan juga
sensasinya sangat berbeda, benar sekali. Mungkin dari Sobat Mansaro kalau penasaran sebenarnya Oculus itu seperti apa, VR Box itu seperti apa, nanti untuk editor dari podcast Mansaro ini mungkin bisa ditampilkan Pak ya. Mungkin masih awam gitu Pak ya terkait Oculus dan lain sebagainya seperti itu. Diharapkan nih Pak, kalau seumpama nih Pak kita sudah mengenal terkait metaverse dan lain sebagainya, itu apakah bisa diterapkan di dunia pendidikan Pak? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa metaverse itu hanya untuk main-main, itu adalah pikiran orang yang memang sukanya main-main. Oh gitu. Tetapi kalau orang yang sukanya tidak main-main, katakanlah begitu, entah dia punya misi pendidikan, entah dia punya misi keagamaan, entah dia punya misi riset dan sebagainya, metaverse adalah dunia baru. Dan itu sangat membantu. Makanya memang saya sedang mendorong teman-teman itu untuk berlatih untuk menjadi animator 3 dimensi. Coba bayangkan misalnya guru kimia kita itu bisa membuat animasi tentang senyawa, bisa membuat animasi tentang hidrogen. Itu nanti kalau sudah dianimasikan dan dia berbentuk 3 dimensi, maka ketika nanti siswa-siswa mau belajar itu sangat gampang dan bisa dipegang. Karena nanti dengan adanya Oculus itu, Oculus yang saat ini ada, yang dipegang oleh Pak Kamat sekarang itu adalah Oculus yang baru memenuhi 2 indera. Dua indera, yaitu indera mata dan indera telinga. Artinya mendengar dan melihat. Nah, ke depan itu nanti ada indera yang ketiga, yaitu indera rasa. Jadi ketika memegang ini kita merasa. Bisa seperti itu? Bisa. Bisa. Ini empuk. Misalnya. Ini keras. Misalnya. Itu bisa. Itu 3 indera. Kedepannya lagi indera keempat tuh. Indera keempat indera keempat apa itu? Rasa. Bau. Justru bisa. Jadi misalnya kita di sana kita mencium bunga mawar, itu baunya ya bunga mawar itu. Padahal di depan kita memang tidak ada. Tidak ada. Kemudian ketika kita bau durian misalnya. Itu bau yang keluar juga bau durian. Nah, itu kalau menggunakan Oculus. Nah, dan yang terakhir adalah rasa lidah. Perasa. Ada pedas, ada kecut, ada manis. Nah, itu ada nanti di Oculusnya. Tapi untuk saat ini itu baru dua indera, yaitu suara dan juga mata melihat dan mendengar. Saat ini masih itu. Tapi dalam waktu dekat terkait dengan bisa meraba itu sudah mulai masuk. Mulai masuk. Artinya ketika teman-teman nanti masuk di dunia metaverse atau di dunia VR katakanlah begitu, kemudian di situ ternyata ada jurang, itu rasanya juga ngeri. Rasanya juga ngeri. Benar. Kemarin saya sudah mencoba, padahal baru indera melihat dan juga mendengar saja. Rasanya itu saya sudah ngeri benar. Seolah-olah takut jatuh. Padahal kita duduk. Benar. Nah, itulah yang bisa disebut sebagai teknologi berikutnya terkait dengan. Makanya itu untuk metaverse ini memang merupakan internet generasi kedua. Dan terus terang, ini saya mengatakan kepada sobat-sobat Mansaro, baru madrasah. Baru madrasah yang menyelenggarakan simposium tapi metaverse 100%. Wah, luar biasa sekali. Untuk madrasah. Jadi di lembaga pendidikan yang lain belum ada. Kita yang pertama melakukan simposium dengan metaverse 100% karena kita sudah tidak menggunakan Zoom, sudah tidak menggunakan link yang lain. Kita masuk ke metaverse langsung. Ini bagi saya merupakan sebuah kebanggaan khususnya bagi guru dan tenaga pendidikan madrasah di Indonesia. Wabil khusus Sohibul Bed yang di Man 1 Bojonegoro. Saya juga sangat merasa bangga Pak bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya seperti itu.
Baik Pak, sebenarnya saya tuh masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan terkait metaverse, terkait ISOE ini. Cuma ini sepertinya Pak Ainur juga waktunya sangat terbatas ini saya tahu. Terakhir Pak, mungkin ada pesan dan juga kesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Manzaro. Oke. Khususnya ini untuk para guru dan tenaga pendidikan ya. Saya harap benar-benar MAN 1 Bojonegoro ini menjadi satu-satunya madrasah LAN di metaverse kita. Wah. Harapan saya nanti gedung ini, kemudian ruangan sebelah bisa di-shoot dari atas lewat drone, kemudian dibuat animasi 3 dimensinya, sehingga siswa-siswa kita kalau mau belajar di sini bisa masuk di sini, gurunya juga bisa masuk di sini, tapi di metaverse. Saya sudah membayangkan ini Pak. Iya. Nah, ke depan kalau ruangannya sudah ada, kemudian kita membuat animasi yang ada di dalam ruang, dalam ruang. Harapan saya yang dianimasi bukan hanya ruang kelas, justru yang lebih penting lagi adalah ruang laboratorium. Oke, benar-benar Pak. Ya. Misalnya laboratorium fisika, laboratorium biologi, butuh jantung. Nah, kita buat animasi jantung dan itu bisa diraba, bisa dilihat dari depan, belakang, atas, bawah, bisa dilihat dibolak-balik. Nah, itu harapan saya seperti itu. Itulah yang saya sebut sebagai MAN 1 Bojonegoro memiliki Manu Digital Studio. Manu Digital Studio. Meskipun masih paket yang pertama, yaitu paket hemat. Paket hemat ya. Karena untuk Manu Digital Studio itu sebenarnya adalah singkatan. Kepanjangannya adalah Manual Digital Studio. Manu Digital Studio itu Manual Digital Studio. Jadi studionya bukan hanya manual, tetapi juga digital. Nah, itu ada 4 paket. Nah, paket pertama paket hemat, paket kedua paket ekonomi, kemudian yang ketiga adalah paket bisnis, yang terakhir adalah paket eksekutif. Nah, harapan saya kalau misalnya MAN 1 Bojonegoro ini bisa masuk ke paket bisnis saja, nah itu udah menjadi leading di Jawa Timur. Saya yakin bisa menjadi leading, bahkan bukan hanya di Jawa Timur, tapi di Indonesia. Di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya, Pak. Saatnya terakhirnya mohon doa dan dukungannya, Pak. Iya. Tapi saya percaya, Pak, kalau apalagi dengan alhamdulillah dengan Kepala Madrasah yang sekarang itu selalu mendukung dengan kegiatan-kegiatan. Semoga saja untuk Manu Digital Studio ini segera terwujud, Pak. Amin. Harapan saya, saya sebagai pejabat yang ada di pusat sangat bangga kalau misalnya Pak Kepala Madrasah MAN 1 kemudian didukung oleh Kakor Kemenak, kemudian didukung oleh Kabid, didukung oleh Kanwil menjadi Manu Digital Studio bisnis untuk madrasah. Dan itu kriterianya sudah ada, tinggal mengimplementasikan. Wah, berarti kita sudah dapat satu dukungan, sudah mengantongi satu dukungan dari Bapak Ainur Rafiq, benar Pak ya? Ya, karena sudah terbukti dengan penyelenggaraan ISO 3 ini. Baik. Dengan kesuksesan ISO 3 ini bisa mengantarkan MAN 1 Bojonegoro untuk membuat Manu Digital Studio kategori paket 3 yaitu bisnis. Paket bisnis. Saya akan selalu ini Pak, mengingat-ingat ini. Kita mencari dukungan dari entah dari lini, kan kita sudah mengantongi dukungan dari Pak Ainur. Otomatis semoga saja datang dukungan-dukungan yang lainnya, Pak. Baik Sobat Manzaro, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Ainur Rafiq yang sangat-sangat memberikan inspirasi kepada MAN 1 Bojonegoro untuk berinovasi lebih dan juga lebih. Saya Azimatul Imah, inilah podcast Manzaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.